Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini, amin. Mari kita mau satukan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyapa Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini pagi hari ini. Menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, memberikan pengharapan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ayo buka hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, katakan. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau buatku berharga di mata-Mu. Kita nyanyikan dari awal, saudara-saudara. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Amin Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, amin. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau buatku berharga di mata-Ku. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau buatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau Tuhan, haleluya. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin Yesus Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di kata-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di masa. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu Tuhan, oh selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin Tuhan. Kau yang selalu mengangkat hati kami Tuhan, menguatkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Terima kasih Yesus pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih ada di dalam perjalanan, Kau berkati mereka. Kau tuntun anak-anak-Mu sampai di tempat ini dengan selamat. Untuk kami sama-sama boleh menyembah memuji-Mu, menerima berkat firman-Mu pagi hari ini. Berkatilah tempat ini Tuhan. Kau kuduskan tempat ini. Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, menjamah setiap hati kami, menggemburkan setiap tanah-tanah hati kami. Untuk kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh menerima berkat baru yang dari Engkau Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa yang enggak dari Engkau yang akan mengganggu setiap pikiran hati kami untuk menerima firman-Mu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga pagi hari ini untuk Pastor Aldo yang ada di London untuk conference Tuhan. Kau tuntun dia Tuhan, Kau berkati, Kau lindungi, biar semua aktivitasnya di sana Tuhan Kau pimpin Tuhan. Biar dia tetap jadi berkat dimanapun Pastor Aldo berada, biar nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk datang ke hadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan. Berkati anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan, setiap pelayanan mereka Tuhan jadi berkat. Setiap pelayanan mereka Tuhan boleh memberkati setiap orang yang datang di tempat ini, sehingga mereka melihat ada pengharapan baru di dalam hidup mereka. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang selama-lamanya. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan pagi hari Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Philadelphia Presenter, siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Haleluya, yuk kita bangkit berdiri, yuk mari stand up our feet, let's praise our God in the name of Jesus. Haleluya, come on. Tepuk tangannya di atas kepala yuk. Tepuk tangannya ya, semua di atas kepala. Come on. Hallelujah. Thank you Lord. We praise your name, we praise your name. I praise when I'm sorry, praise when I'm down. I praise when I'm down, I praise when I'm doubting. Come on semuanya. I praise when I'm numbered,
praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. Semuanya, everyone. Woo! Reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody, praise the Lord, oh my soul. Let's go. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Someone, praise the Lord, oh my soul. Come on. Let's sing this song again. Everyone. I praise when I feel it, and I praise when I don't. Yeah. I praise when I know you're still in control. Thank you, Jesus. My praise is a weapon. It's more than a sound. Cause praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. I've got to praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Tepuk tangannya di atas kepala ya, come on. Hey, hey, come on. Thank you, Jesus. I praise because you're sovereign, Lord. I praise because you're sovereign. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated the grave. I praise because you're faithful. Praise because you're true. Praise because there's nobody greater than you. I praise because you're sovereign. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated the grave. Hey! Church, you ready? Everyone, sing out! Praise the Lord, oh my soul. Everyone! Praise the Lord, oh my soul. Say, I won't be quiet. I won't be quiet. Hey. My God is alive. So how could I keep it inside? Thank you, Jesus. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Sing with me, okay? Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. One more time. the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang percaya ada kuasa pagi hari ini di tempat ini. Yang percaya angkat tangannya. Yang percaya ada kesembuhan. Yang percaya ada berkat melimpah. Ada yang percaya ada breakthrough pagi hari ini di hidup Anda. Angkat tangannya sekali lagi. Sorakan haleluya. Woo! Thank you Jesus. Tepuk tangannya dong yang tahu lagu ini ya. Nyanyikan sama-sama, oke? Katakan. Pelukis cakrawala. Merangkai jagat raya. Amen. Pencipta alam semesta. Thank you Lord, we believe you. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Jemaat Tuhan katakan. Oh, oh, oh. Hey. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Saat hati bersatu. Amen. Menaikkan pujian. Belum
Thank you Jesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Come on. Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan. pemilik kehidupan Yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Jemaat Tuhan sama-sama angkat tanganmu katakan. Rindukan kuasa lawatan. Amen. Kebangkitan pasti terjadi. Semuanya. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata. Hey, come on. Kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, Menaikkan pujian. belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semuanya katakan. Great is our God. Haleluya. Tepuk tangannya di atas kepala ya semuanya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang perkasa. Katakan. Woo! Haleluya. God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Yo jemaat Tuhan. Hey. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Hey. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everyone singing. Great is our God. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Sorakan haleluya. 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 Masih siap untuk memuji Tuhan? Kita menyembah Tuhan ya. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, kita mau baca satu firman Tuhan. Sangat-sangat simple. Amsal 17 ayat 22. Nah, kita cross check ya, siapa yang hatinya nggak sesuai firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita perbaiki, kita gembira. Amin. Siapa yang siap untuk membaca firman Tuhan pagi hari ini? Angkat tangannya. Yang lagi kesel, yang lagi ada masalah, yuk coba kita percaya sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kuasa. Amin saudara. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, one more time. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada amin saudara. Kita baca bahasa Inggrisnya ya. Haleluya. 1, 2, 3, go. A cheerful heart brings good healing, but a crushed spirit dries up the bones. One more time. A cheerful heart brings good healing, but a crushed spirit dries up the bones. Ada amin saudara? Kalau hari ini lagi kesel-kesel, yuk firman Tuhan yang ngomong, bukan saya, bukan ilham dari mana gitu, tapi Tuhan yang ngomong, oke? Mari kita gembira, punya hati yang bersuka cita. Amin saudara. Yuk silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Thank you Jesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu, bawa pujian bagimu Tuhan, bawa
membawa penyembahan kepadamu. Sembah dia saudara, angkat suaramu. Tinggikan Engkau, Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Katakan satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Katakan sama-sama jemaat Tuhan. Puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjaga. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang tahu lagu ini kita mau nyanyikan sama-sama, dan jadikan lagu ini sebuah doa kita saudara. Katakan, hanya Engkau hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang berikan. maka jiwaku pun memuji, aman di di bait-Mu Tuhan. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Katakan, yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidup kami Tuhan Hidupku
membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu kau bertata di hatiku. Sekali katakan, yang ku puja. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, katakan, yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang kami Tuhan, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu kau bertata di hati. Katakan, karena dirimu, karena dirimu dan kemurahanmu kau bertata di hatiku. Sekali lagi katakan, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang kami puja, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya nama Yesus. Engkau Immanuel yang terus menyertai kami Tuhan. Di saat badai menerpa, di saat ada masalah, Engkau di sana Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami terkapar di paling bawah Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan. Tangan kananmu gak pernah melepas tangan kami Tuhan. Engkau terus menyertai, Engkau terus memberikan kami kekuatan, Engkau terus menopang kami Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang terus menyertai kami dan gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Haleluya. Oh. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan yes. kesetiaanmu. Katakan, sebut namanya. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang ber
kuatkan, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. katakan lagi semuanya, jemaat Tuhan. Hey, kau Kuatkan, terima kasih. aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Lebih sungguh lagi, angkat kedua tanganmu, katakan. Kau kuatkan, Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. angkat suaramu sembah Dia, saudara. Engkau Immanuel, Engkau Immanuel, Kau yang beserta kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Engkau beserta kami, sama hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami nggak takut Tuhan, sebab Engkau menyertai kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami gak takut Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Yesus yang gak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan, sebab tangan kanan-Mu Yesus berikan kami kemenangan. Tangan kanan-Mu menyembuhkan, tangan kanan-Mu menopang kami, Yesus. Haleluya. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan Thank you, Jesus. dalam kesesakan. Kau buktikan Kau yang buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Tuhan Immanuel, Kau Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Thank you Jesus. Kami Terima menyembahmu kasih Tuhan. Immanuel. Terima kasih Yesus, Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami saat kami lemah Tuhan. Engkau yang menguatkan kami saat kami dalam kesesakan Tuhan. Terima kasih Engkau Immanuel. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu ada menyertai kami, memimpin kami. Apapun keadaan kami percaya Tuhan. Kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mampu melakukan segala perkara karena ada Engkau bersama dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk menerima benih firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bantu untuk kami membuka hati untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Sehingga pada saat kami keluar dari tempat ini kami bukan pribadi yang sama lagi. Tapi kami pribadi yang lebih serupa dengan Engkau. Kami pribadi yang lebih mengerti kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh Kau pakai menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Buat teman-teman youth boleh ikut dengan Koko Cema. Ada pengumuman sedikit. Wah, Roh Kudus hadir di tempat ini, saudara. Pengumuman sedikit untuk anak saudara-saudara yang punya anak youth. Nanti kita ada acara, saya ingetin lagi tanggal 3 dan 4 untuk youth all nighters. Jadi youth akan begadang di tempat ini, saudara ya. Youth akan ngumpul di tempat ini satu malaman bersama-sama. Mereka akan memuji menyembah Tuhan, mereka akan happy-happy gitu ya. Cuman tidak ada minuman keras, tenang saudara ya. Yang ada adalah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang punya anak-anak boleh dikirim tanggal 3 hari Jumat. Tanggal 3 dan hari Sabtunya dan hari Jumat, hari Sabtu mereka akan nginep di tempat ini. Saudara-saudara. Jadi boleh dikirim, boleh ikut. Yang belum tahu informasinya mungkin ada Cici Fania yang di depan, nanti boleh dihubungi di depan sini Cici Fania ya saudara. Jadi sama-sama biar mereka belajar tentang firman Tuhan. Anak-anak youth biar punya dasar yang kuat saudara ya. Ini hari yang gak gampang, hari yang tambah susah untuk anak-anak semakin bingung saudara. Dunia ini semakin aneh. Yang punya anak-anak youth, saya sendiri yang punya anak kecil kadang aduh gimana ya. Kalau anak-anak baik itu semua cuman kasih karunia Tuhan, betul saudara ya. Kita gak bisa kontrol, tapi kita punya Roh Kudus yang selalu mengontrol mereka. Amin saudara. Ayo mari kita siapkan hati kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah juga yang mengikuti kebaktian lewat Zoom. Biar Tuhan memberkati kita semua. Dan tentunya ada salam dari pastor kita yang lagi ada di jauh sana saudara ya. Ada di mana pastor, ibu pastor? Pastor ada di Prancis, ada di British, di UK saudara. Jadi Pastor Aldo lagi foya-foya dan happy-happy dan berhebring-hebring. Istri dan anak seperti biasa tinggal di sini bersama dengan kita. Ayo mari kita belajar firman Tuhan. Katakan kanan kirimu colek bilang, Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan April untuk kita belajar tentang tema kita Let's get healthy. Ayo kita sehat yuk, gitu katanya firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan selama bulan ini, selama bulan April kita sudah belajar tentang yang minggu pertama saya menyampaikan di tempat ini tentang kesehatan jiwa saudara. Ya, kalau saudara mau sehat jiwanya, saudara mesti harus gak boleh salah satunya gak boleh membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Coba tanya kanan kirimu, kon wis sehat tah? Gitu. Kamu sudah sehat jiwamu gitu. Bila perlu taruh tangannya di jidatnya dia boleh gini saudara. Minggu pertama tentang jiwa yang sehat. Minggu kedua dan ketiga Pastor Aldo kemarin berbicara tentang kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh kalau kita mau sehat
tubuh kita mesti rajin ngecek, saudara. Rajin ngecek, siapa di sini yang rajin ngecek, saudara? Ya, kolesterol, tekanan darah tinggi, ya. Terus tekanan dompet kita itu penting juga kan. Kalau tekanan dompet kita kembang kempis kan perlu disehatkan ya saudara ya. Ya, nah kalau kita mau sehat pada saat kita stres kata Pastor Aldo, kita harus apa? Keluar. Yang pertama harus mandi saudara ya. Sudah mandi belum? Lihat kanan kirinya khususnya matanya dilihat. Ada semennya enggak saudara ya? Ya, kalau kita mau sehat, kita mesti keluar untuk menikmati ciptaan Tuhan. Di luar kita mesti refresh kepalanya biar fresh. Biar kita melihat Tuhan itu baik. Ya, enggak di rumah terus lihatnya panci, minyak ya. Tikus, di orang Indonesia kita kan, tikus liwar-liwar gitu kan. Kita mesti keluar, lihat yang fresh. Ciptaan Tuhan yang indah, saudara. Nah, minggu keempat ini, kita mau belajar tentang yang namanya kesehatan rohani. Jadi 1 bulan ini kita belajar tentang kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Nah hari ini kita mau belajar tentang kesehatan rohani saudara. Ya kita mau belajar tentang kesehatan rohani karena apa? Kesehatan rohani ini erat hubungannya, relasinya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Berhubungan dengan iman kita. Jadi yang namanya kesehatan rohani ini penting banget saudara. Ya, karena kesehatan rohani ini kalau kesehatannya rohani kuat, jiwanya kuat, tubuhnya juga sehat, saudara. Ya, kalau orang dunia mungkin yang penting kesehatan jiwa aman. Tubuhnya pasti sehat. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita ada di level yang lebih tinggi lagi, yaitu kesehatan rohani. Karena pada saat kesehatan rohani kita bagus, kesehatan jiwa kita akan bagus. Kesehatan jiwa kita bagus, tubuh kita juga akan bagus, saudara. Amin, saudara. Nah, Tuhan mau kita ini memiliki kesehatan rohani, memiliki kehidupan roh yang sehat, saudara. Tuhan mau kita, anak Tuhan harus punya roh yang sehat. Supaya apa? Supaya jadi berkat buat orang lain. Kita ada, di mana kita ada, Tuhan mau pakai untuk jadi berkat, saudara. Jadi tujuan hidup kita di dunia adalah untuk apa? Nama Tuhan dimuliakan, kita jadi berkat. Jangan malah kita ada, orang lain begah, saudara. Ya, yang sering terjadi kan, wih ada dia, lihat bawah, jangan, udah lewat belum dia, gitu kan? Kalau ada dia, orang merasa senang atau orang merasa jijik, saudara. Ya, saudara ya, seringkali kan gitu kan, apalagi kita orang Indonesia, di dollar store lagi milih-milih, ada suara orang Indonesia. Anaknya, cepet nak, cepet. Ada orang Indonesia. Ya, saudara ya. Kita harus jadi pribadi yang kalau ada orang ketemu kita, wih ada dia. Itu mau deket saudara. Ya saudara. Nah ini harus diawali dengan mempunyai kesehatan roh yang baik saudara. Apa indikasinya anak-anak Tuhan mempunyai kesehatan roh saudara? Apa karena mereka ke gereja? Enggak saudara. Apa mereka kalau di gereja duduknya paling depan, sebelahnya Pastor Aldo? Enggak, saudara. Apa kalau pakai kalung salib yang 2 kiloan gitu, yang kepala sampai begini, saudara, ke dokter gitu, aduh, ya? Enggak, saudara. Tangan naik ke atas, memuji Tuhan sampai nangis, sampai orang lihat, wah dia kalau muji Tuhan, ciamik loh. Enggak itu juga, saudara. Indikasi orang Kristen sehat rohaninya, kalau dia, firman Tuhan berkata kalau dia punya buah roh. Hidupnya berbuah. Bukan yang kayak gini maksudnya, fotonya boleh saudara? Bukan gini. Ya tahu-tahu kepalanya tumbuh durian gitu ya. Kepalanya tumbuh anggur, teman jadi kalau lewat tinggal ya memuji Tuhan di depan, yang di belakang makan gitu ya. Enggak gini. Kita anak Tuhan, Tuhan mau kita memiliki buah roh. Buah roh itu apa saudara? Buah roh itu adalah sifat-sifat yang dihasilkan karena kedekatan kita sama Tuhan. Saudara. Kalau kita orang Kristen nggak punya buah roh, tapi punyanya yang seperti gini, ya repot saudara. Orang malah takut, saudara takut kayak gini nggak? Malam-malam saudara di WC, wah ya, saudara habis mandi lihat
kaca yang keluar fotonya, mukanya dia, maka saudara nggak takut? Ya. Saudara, kita harus memiliki buah roh. Sifat-sifat yang muncul setelah kita dekat dengan Tuhan. Jangan malah sudah rajin ke gereja, ya, ke gereja nggak pernah absen, pelayanan lagi. Tapi apa? Istri mau ketemu kita, suami-suami aja kalau bisa jangan ketemu. Suami buka pintu pulang kerja, ada istri di dapur, keluar lagi. Padahal pelayanan di gereja. Padahal di gereja singer istrinya misalkan ya. Di dapur, puji Tuhan, ya saudara ya. Oh haleluya, tapi suami masuk langsung, mate kon istriku, tutup keluar lagi. Ini namanya tidak memiliki buah roh saudara. Buah roh itu apa? Galatia 5 saudara. Saudara pasti sudah tahu, sudah pernah dengar. Ya nih saudara, sifat-sifat yang saudara harus punya, yang kita harus punya, yang saya, Om Aldo, Pastor Aldo semua harus punya saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada enggak sifat-sifat ini di dalam kehidupan kita saudara? Firman Tuhan berkata bahwa anak Tuhan harus memiliki checklist ini. Punya kasih enggak? Punya sukacita enggak? Apa tiap kali kalau kita ngeluh terus, orang lain ketemu kita, ini pasti mau ngeluh nih ya. Ini pasti sebentar lagi ya, aku deket ini pasti ngeluh nih. Ya, apa suamiku beginilah, aduh dompetku beginilah, waduh agentku beginilah, Aisyah pendetaku beginilah. Ada terus saudara. Penyembahan di gereja itu enggak ngangkat lah. Emang ngangkat cantol gini diangkat gitu saudara ya. Ya. Khotbahnya enggak nendang lah, sini maju saya tendang. Mau? Ya saudara. Selalu saudara. Yang Tuhan tuntut buah roh, buah roh, buah roh. Buah kehidupan, bukan Tuhan tuntut gerejawan yang rajin, ya, datang pelayanan, ikut pelayanan. Oh, itu penting, ya, supaya Anda bisa kontribusi kepada Tuhan sebagai cinta. Pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu sebagai bukti kita tuh cinta sama Tuhan. Kita mau lakuin bagian kita, ya saudara ya. Tapi yang terpenting adalah kita berbuah atau enggak. Nah, bagaimana kita bisa memiliki buah roh ini, saudara? Bagaimana kita bisa punya buah roh ini? Yohanes 15 ayat 5 berkata seperti ini. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tuhan itu pokok anggurnya. Dan kita itu semua itu ranting-ranting yang ada di dalam pohon anggur itu. Dan barang siapa, apa saudara? Tinggal di dalam aku. Dan aku tinggal di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan mau kita itu tinggal di dalam dia. Tinggal dalam dia ya apa? Melakukan perintah Tuhan. Baca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Ada enggak itu di dalam kehidupan kita? Kita sudah baca firman Tuhan enggak? Kita sudah punya waktu enggak untuk merenungkan firman Tuhan? Kalau baca aja enggak, opo sing mau direnungin ya saudara ya. Kalau baca firman Tuhan aja enggak, yang direnungin paling besok stay home lagi aku. Aduh ya. Ya. Iki kepala sakit, iki obatnya apa ya? Kata Om Aldo telepon kok Iwan. Wan, kepalaku sakit, dekolgen obatnya. Ya. Ya saudara ya. Jadi kita kalau baca firman Tuhan aja kita enggak pernah tahu bahwa kita tuh punya Tuhan yang hebat banget saudara. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak tahu kehebatan Tuhan. Sehingga pada saat ada masalah, kita nggak tahu harus ngapain. Betul saudara? Kita harus baca, harus tinggal di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 saudara berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Lah ini kata-kata ciptaan baru ini
Dan kata-kata yang baru sudah datang ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang buah roh. Jadi kalau buahnya keluar, kehidupannya baru, saudara. Kehidupan yang dulu suka marah-marah, kata buah roh tadi, sekarang menjadi orang yang sabar, saudara. Yang dulunya sukanya gak ada kasih sama orang, gak ada belas kasihan sama orang, saudara. Ya, orang kalau bisa digencet, disingkirkan, sekarang apa? Sekarang punya kasih, saudara. Sama istri jahat, istri dipukulin, ya, atau pukulin suami, istri pukulin suami, ya. Sekarang gak pernah, saudara. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, otomatis kalau kita lakuin bagian kita baca firman Tuhan, kita renungin firman Tuhan, otomatis buah-buah itu akan keluar, saudara. Saudara pernah lihat kan? Oh, orang itu dulunya, ya, dulunya penjahat tuh. Sekarang kayak gini. Banyak kesaksian-kesaksian yang dulunya saya pernah saksiin di sini. Ada seorang ketua triad gangster yang akhirnya apa? Bertobat. Gara-gara apa? Merenungkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Jadi buka gereja di Jepang, di Hong Kong, buka gereja yang anggotanya semua orang-orang triad geng itu, saudara. Ya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, hidup di dalam Tuhan, pasti kita akan berubah, saudara. Ya, saudara. Jadi siapa di sini yang pengen berubah? Ada yang nggak pengen berubah? Saya enak kok, wah pukulin istri itu rasanya, wah puas, saudara ya, ya, saudara ya. Atau istri-istri saya kok udah gampar suami saya, seneng saya, puas saya, makan jadi lahap, kerja jadi semangat. Ya, saudara, kita tuh harus berubah. Tapi memang dalam kehidupan ini, gampang apa enggak gampang berubah, saudara? Susah, ya saudara ya. Berubah itu hal yang paling susah. Untuk tumbuh buah-buah roh itu butuh sebuah pengorbanan, saudara. Susah enggak gampang, saudara. Dalam kehidupan ini, Tuhan mau kita berubah. Tapi memang ada penghalang-penghalang yang seringkali membuat kita terkecoh. Tuhan pengen kita sehat rohani kita. Tuhan pengen kerohanian kita itu bagus. Kita jadi berkat buat orang lain. Tapi banyak penghalang-penghalang yang seringkali kita sendiri nggak sadar bahwa itu sebagai penghalang untuk kita maju, saudara. Bukannya kita menjadi ciptaan baru, tapi kita cuman casingnya aja. Kalau kaset, depannya aja yang baru. Lagu-lagunya tetap lawas, ya saudara ya. Ya, suka lagu-lagu lama, kehidupan-kehidupan lama tetap. Gereja rajin. Tapi kehidupan yang lama tetap berjalan. Nah ini yang Tuhan gak mau, saudara. Ini yang dipakai iblis. Iblis itu pagi hari ini kita salahkan iblis, ya saudara ya. Walaupun gak selalu iblis salah, saudara. Selalu kadang iblis juga sedih, di pojokan nangis. Karena apa? Loh itu kan bukan salah aku. Seringkali itu kesalahan kita sendiri, saudara. Ya, iblis nangis, saudara. Tapi pagi hari ini biar iblis kita persalahkan. Amin, saudara. Seringkali ada usaha-usaha iblis untuk membuat kita enggak maju. Seringkali ada usaha-usaha iblis yang bikin kita jalan di tempat, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau bawa kita sedikit kita belajar hal-hal yang apa yang kita perlu waspadai, saudara. Ada satu hal aja, enggak hal-hal, tapi ada hal yang kita perlu waspadai supaya kesehatan rohani kita ini tidak terganggu, saudara. Ya, supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa menjadi ciptaan yang baru, supaya kita bisa berbuah-buah. Orang melihat di dalam kita ada kasih, orang lihat di dalam kita ada kesabaran, orang lihat di dalam kita ada kesetiaan. Suami-suami setia sama istri-istri. Mau istri-istri suaminya setia? Enggak semua. Ada yang bilang, gak usah setia, bosan aku. Mau istri-istri suaminya setia? Mau suami-suami istrinya setia? Amin. Ya. Maka pagi hari ini, yuk kita lihat. Apa nih hal yang bahaya? Hal yang perlu kita perhatikan supaya kita berhati-hati, saudara. Mari kita mau buka firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau belajar penghalang apa yang kita harus waspadai. Supaya kesehatan rohani kita tidak terganggu.
Mari buka Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Pagi hari ini saudara, saya punya tamu istimewa yang saya sudah order dari lama untuk membantu saya membacakan firman Tuhan, saudara ya. Siapa dia? Enggak lain dan tidak bukan the one and only yang sudah kita kenal, Om Hani. Wah, tepuk tangan saudara ya. Om Hani boleh berdiri, mohon dibacakan Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Boleh mic-nya? Maaf ya saudara, ini saya karena berapa hari yang lalu tuh saya hampir, suaranya kok tenggorokannya nggak enak gitu. Saya langsung, saya jaga-jaga deh. Om Hani minta tolong. Oke, ke Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Tulah yang keempat, lalat pikat. Ayat yang ke-20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka ibadah kepadaku. Ayat yang ke-21, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Ayat yang ke-22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Ayat yang ke-23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ayat yang ke-24, Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Ayat yang ke-25, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. 26, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? 27, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. 28, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. 29, lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. 30, sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. 31, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. 32, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Amin. Tepuk tangan buat Om Hani. Terima kasih Om Hani. Saudara, di sini diceritakan waktu itu, kalau saudara baca ya saudara ya, di Keluaran 8 ini adalah cerita tentang pada saat Musa dikirim Tuhan balik ke Mesir, untuk pulang ke Mesir lagi, untuk ngedil dengan Firaun, untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Berkali-kali ketemu sama Firaun, tapi Firaun nggak pernah kasih dia keluar. Sampai sampai Tuhan kasih yang namanya tulah. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat ini, tulah di mana yang bikin Firaun mulai goyang, saudara. Kalau saudara baca, tulah keempat ini dikirim namanya lalat pikat, banyak lalat datang ke negeri Mesir. Dan akhirnya ya seperti itu tuh saudara. Diserang, jadi mereka ketakutan. Firaun langsung mulai goyang saudara. Ya. Jadi akhirnya di ayat keempat ini sepertinya Firaun akan memperbolehkan mereka keluar. Tapi akhirnya tetap gak boleh. Saudara. Kurang ajar Firaun ini saudara. Ya. Nah dari Keluaran 8 ini saya mau ajak kita lihat hal apa yang kita perlu waspadai sebagai anak-anak Tuhan. Ya, strategi iblis yang seringkali dipakai untuk kita gak maju dalam Tuhan. Yang seringkali kita pun terkecoh saudara. Ya, mari kita balik lagi ke ayat yang ke-25. Saudara. Ayat yang ke-25 di sini dikatakan apa?
Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Saudara. Di sini dikatakan bahwa Firaun bilang, karena sudah terlalu berat, keadaannya sudah lalat di mana-mana. Dia bilang, yowis, oke, silahkan keluar mempersembahkan korban di negeri ini. Nah, ini kerjaan iblis nih saudara. Iblis itu tukang penggal firman Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan berkata apa? Boleh mempersembahkan korban keluar dari Mesir. Perjalanannya 3 hari jauhnya. Tapi Firaun bilang apa? Keluar, persembahkan gak apa-apa. Boleh mempersembahkan persembahan, tapi di Mesir. Kalau kita lihat di sini, ada permainan kata-kata, saudara. Iblis seringkali seperti itu juga, saudara. Saudara tadi perintah Tuhan bilang keluar dari Mesir. Tapi Firaun bilang di Mesir. Mempersembahkan boleh. Tadinya nggak boleh. Tapi sekarang sudah ada kelunaan. Boleh mempersembahkan tapi di Mesir. Jangan keluar dari Mesir. Apa ini saudara? Hati-hati saudara ya. Dalam kehidupan kita, seringkali iblis itu maunya kamu boleh untuk ikut Tuhan, tapi ada tapinya. Ya, iblis mau kita ikut Tuhan, melakukan firman Tuhan, tapi kehidupan lama kita juga tetap harus dilakukan. Diperbolehkan untuk mempersembahkan korban, diperbolehkan berarti iblis untuk kita ke gereja rajin, boleh. Tapi Firaun bilang tetap di Mesir ya. Padahal Tuhan bilang di luar Mesir. Iblis bilang kamu boleh menyembah Tuhan ke gereja, tapi di rumah. Istri kamu pukulin terus gak apa-apa. Di luar, kamu bikin onar terus gak apa-apa. Kamu terus banyak musuh di luar, it's okay. Kehidupan lamamu jangan berubah. Ini hal yang seringkali kita lupa saudara. Bahwa kehidupan kita seringkali iblis bawa kita untuk suam-suam kuku. Suam-suam kuku, wah ini gambarnya suam-suam kuku saudara. Suam-suam kuku itu dingin juga enggak, panas juga enggak saudara. Jadi temperatur di tengah saudara. Ya, abu-abu saudara. Sama Tuhan benar-benar ya enggak. Meninggalkan Tuhan, melenceng dari Tuhan, ya enggak. Ya, jadi kita 2 kaki. Ikut Tuhan iya, ikut iblis juga iya. Itu yang Firaun mau, yang iblis mau. Kita ada di 2 kaki, saudara. Ini hal yang perlu kita camkan, yang kita mau pelajari pagi hari ini. Spirit of suam-suam kuku. Spirit abu-abu, saudara. Spirit abu-abu ini Tuhan gak suka banget, saudara. Tuhan gak suka. Satu kali, Wahyu 3 ayat 16, ini ada ayatnya, saudara. Ini pada saat itu, firman Tuhan ini berkata kepada jemaat di Laodikia. Ada jemaat Tuhan di Laodikia. Itu jemaat Tuhan yang memuji menyembah Tuhan juga iya, saudara. Melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan juga iya. Tapi kata Tuhan seperti ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku, jadi dia melakukannya setengah-setengah, saudara. Dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan bilang kalau kita setengah-setengah sama Tuhan, Tuhan itu kalau dimuntahkan berarti Tuhan jijik apa senang, saudara. Kalau kita makan ya di restoran, enak tenan. Sip makanan ini, gitu. Pasti kalau kita muntah itu sesuatu yang tidak enak, saudara. Buat Tuhan, spirit setengah-setengah ini adalah spirit tidak enak, saudara. Spirit yang tidak enak. Tapi buat iblis, ini yang dia mau. Kita setengah-setengah, saudara. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini sering terjadi di mana iblis terus berusaha untuk kita. Iblis nggak dapat kita nggak apa-apa, setengah aja. Setengah dapat kita, setengahnya dikasih Tuhan, saudara. Iblis biarkan kita ke gereja, doa malam nggak pernah absen, saudara. Pelayanan paling pertama, saudara. Makanya saya bilang, kalau orang rohaninya sehat, tidak bisa dihitung dengan ke gereja rajin, nyanyi lagu-lagu rohaninya apal kabeh. Saudara ya, titik komanya semua apal. Kalau pendeta khotbah suruh ngulangin,
dari A sampai Z titik koma apal. Bukan itu saudara. Tapi yang Tuhan mau kita ini ada di mana? Saudara? Iblis maunya rajin pelayanan, rajin semuanya, tapi melakukan hal-hal yang lama. Di gereja rajin tapi di luar rajin berantem sama semua orang. Di pabrik tukang bikin ribut saudara. Ya, di tempat kerja paling suka jilat bos. Penjilat saudara. Orang-orang lain dijelek-jelekin dari belakang. Bilang kita anak Tuhan, tapi kita nggak pernah menjaga mulut kita. Bilang kita itu sudah lahir baru, tapi kadang lupa mana istri kita, mana istri orang. Ya saudara ya. Ajak keluar istri orang, lupa dikembaliin. Ya. Kadang pinjam duit orang, lupa mana duit kita, mana duit orang. Di gereja jadi WL, tapi di pabrik jadi orang yang paling tidak disukai. Karena mulutnya paling ketus. Ya. Di gereja khotbah, tapi di rumah, wah buas saudara. Seisi rumah takut, kasar kalau ngomong. Ini bukan saya loh saudara ya, bukan saya. Bukan Pastor Aldo, bukan. Ini ada orang yang di London kemarin Om Aldo telepon, ini ada jemaat di London ini. Ya saudara. Iblis berusaha terus untuk kita nggak berubah. Iblis berusaha untuk kita terus melakukan kehidupan kita yang lama. Iblis nggak mau kita ngalami pertobatan saudara. Iblis mau kita apa? Kita berpikir bahwa saya udah baik kok. Saya sudah ke gereja kok. Saya sudah bantu pelayanan kok. Di rumah begitu-begitu sedikit, it's okay lah. Yang iblis mau kita terus suam kuku. Ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi juga melakukan apa yang iblis perintahkan, saudara. Inilah hal yang perlu kita waspadai, yaitu suam kuku. Katakan saudara, suam kuku. Ini dibawa terus ya, satu harian ini terus ke depan. Saudara ingat kata-kata suam kuku. Jadi kalau saudara nanti mau marah di rumah, mau ngatain istri, di tempat kerja mau ngatain teman kerja saudara ingat kata-kata suam kuku. Gitu. Jadi hati-hati saudara. Tuhan mau kita jadi ciptaan baru, tapi iblis mau kita jadi sepertinya ciptaan yang baru. Cuman sepertinya aja ciptaan yang baru, saudara. Iblis nggak mau kita jadi ciptaan baru. Seringkali anak-anak Tuhan kalau dalam keadaannya baik atau di dalam gereja, angkat tangannya paling tinggi, saudara ya. Nyanyinya apal, wah ngikutin semua, pakai air mata tambahan ya saudara ya. Ya, nangis, wah bahasa rohnya bagus saudara ya. Di dalam gereja saudara. Begitu keluar gereja, di dalam gereja, sampai malaikat aja di atas sini minder saudara. Itu kok sucinya gitu ya. Minder malaikat, betapa luar biasanya kalau di dalam gereja. Tapi begitu keluar di luar, mau nyebrang, mobil parkir di seberang, ada mobil kenceng lewat, waduh langsung saudara ya, taringnya keluar, cakar tangannya langsung sing, matanya berubah jadi merah. Disitulah iblis minder gantian saudara. Di balik mobil iblis bilang, gila, itu kan yang tadi di dalam gereja. Seringkali dalam kehidupan kita gitu kan saudara. Ya, saya sendiri mengalami saudara. Ya, kalau lagi emosi memuncak, tegangan tinggi, kesel sama orang, kita kadang-kadang lepas kontrol saudara. Ya, jadi kita ini belajar sama-sama. Pendeta tetap sama. Pelayan Tuhan sama, kita semua manusia. Jadi temperatur masih kadang naik turun saudara ya. Tapi Tuhan mau kita tidak suam-suam kuku. Tuhan mau kita terus belajar untuk ada di jalannya Tuhan saudara. Hati-hati saudara, yang paling penting adalah kita belajar untuk terus melakukan bagian kita. Apa yang Tuhan suruh. Ya, nggak ada yang perfect. Oh iya nggak perfect. Nggak perfect. Saya aja nggak perfect. Nih saudara nggak lihat saya ada sayapnya nggak ada kan saudara? Saudara lihat depan saudara mungkin ada yang ada sayapnya yang kudus saudara. Ya, saya kadang ada taringnya. Saking ini saya umpetin taringnya saudara.
pagi ini biar saudara lihat saya enggak tersandung saudara. Hati-hati, iblis itu selalu mengecoh kita untuk kita terus berada di dua sisi. Ya, ada di dalam sisi iblis, ada di dalam sisinya Tuhan. Tergantung suasana. Ini yang enggak boleh saudara. Enggak cuma itu saudara. Iblis enggak pernah patah semangat untuk ngancurin kita. Iblis sangat gigih. Kegigihannya kita aja kalah. Ayat 28 saya mau tunjukkan kepada saudara. Keluaran 8:28 saudara. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Di sini, ini iblis terus berusaha. Si Fir'aun memperbolehkan akhirnya. Memperbolehkan untuk Musa apa? Ya wis kamu keluar boleh. Keluar dari Mesir pun boleh. Jadi iblis kadang-kadang memperbolehkan kita untuk apa? Ya wis kamu ikut sama Tuhan. Kamu berubah boleh. Sudah ke gereja. Ya, sudah enggak pernah lagi ngutang enggak bayar. Sudah enggak pernah lagi pukulin anak, pukulin istri. Istri enggak pernah lagi pukulin suami. Hidup sudah baik. Iblis seringkali memperbolehkan semua itu terjadi. Tapi kata Fir'aun apa? Tapi jangan jauh-jauh. Tuhan kan bilang 3 hari perjalanannya untuk menyembah Tuhan. Tapi iblis bilang jangan jauh-jauh. Ini seringkali yang iblis lakukan saudara. Bertobat boleh. Melakukan firman Tuhan boleh. Tapi jangan fanatik-fanatik. Ya saudara. Saudara saya bilangin saudara. Saudara kalau nggak fanatik sama Tuhan, Tuhan sudah fanatik duluan loh sama kita. Dia sampai mati buat kita. Tuhan korbanin nyawanya buat kita. Masa kita nggak fanatik sama Tuhan? Iblis mau kita boleh melepaskan semua kehidupan lama kita. Tapi iblis bilang, tapi jangan keterlaluan opo. Ojo kebablasan lah, jangan terlalu kayak Tuhan Yesus. Padahal firman Tuhan bilang kita harus semakin serupa dengan Tuhan, saudara. Mungkin kita udah nggak lagi selingkuh, selingkuh saudara ya. Udah nggak lagi selingkuh, nggak lagi melakukan hal-hal yang Tuhan nggak suka saudara. Tapi ini hal-hal kecil yang seringkali kita lupa. Saat kita pulang kerja saudara. Saat kita sampai di rumah habis mandi, pulang kerja capek, kita di atas kasur, kita membuka handphone kita, sudah santai, sudah malam, 10:30 malam, tahu-tahu kita teringat. Kamu belum doa loh. Tapi apa? Tahu-tahu ada bisikan-bisikan yang lembut berkata, gak apa-apa, gak usah doa. Kamu kan capek. Seharian kamu udah kerja. Lagian kan kamu ikut persekutuan doa terus hari Senin. Tidur aja. Kadang-kadang gitu kan? Aduh udah capek lah, tidurlah. Mau tidur, tapi aku belum baca firman Tuhan loh. Ada bisikan-bisikan yang berkata, gak apa-apa, gak usah baca firman Tuhan. Kan kamu udah ke gereja tiap minggu dengar Pastor Aldo khotbah. Akhirnya kita gak baca firman Tuhan. Lama-lama apa saudara? Kita gak ada kedekatan sama Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi iblis bilang, sudah cukup hari Minggu di gereja, hari Senin di doa, hari-hari biasa kamu gak usah baca firman Tuhan. Kamu gak usah lagi doa spesial sama pribadi kamu tiap malam sama Tuhan. Gak usah, gak apa-apa. Ini yang sering kali, yang saya pun sering ngalamin saudara. Pada saat saya mau berdoa, ada bisikan yang bilang, udah gak usah. Gak apa-apa, kamu kan sudah ikut doa hari Senin. Ya jangan juga akhirnya, tuh kan hari Senin gak usah ikut doa lah. Katanya soalnya gara-gara hari Senin doa, saya dibisikin gak usah doa yang lain. Enggak ya saudara ya. Ada lagi saudara, kita ini yang sering sampai hari ini saya dengar saudara. Kita ini datang dari Indonesia, spesial kita yang punya background culture kebudayaan orang Chinese saudara. Wah kental banget. Yang terjadi apa? Kalau mau cari rent, mau cari rumah apa saudara? Feng Shui saudara. Feng Shui saudara ya.
Jadi pada saat cari rumah, bagus sih rumah ini, tapi kok tusuk sate ya ini ya. Benar gak saudara? Ya, ini orang yang sudah kenal Tuhan pun seringkali begitu saudara. Jangan tusuk sate. Saya pernah temenin satu orang ya, rumahnya nggak tusuk sate, setengah tusuk sate, nggak mau saudara. Separuh di ketutupan rumah orang, separuhnya cilubak kelihatan gitu saudara. Nggak mau saudara. Ya, kalau kita mau misalkan beli rumah, terus mau tanda tangan rumah, jangan tanggal 4 ya. Iya saudara ya. Bisa tanggal 8. Ciamik tanggal 8. Ya saudara, ngikutin gak ya hal-hal yang kayak gitu saudara? Ayo angkat tanganmu yang mengikuti. Loh saya berangkat dari keluarga yang seperti itu saudara. Ya, saya berangkat dari keluarga yang sangat kental seperti itunya. Jangan kalau bisa. Tatanan dalam rumah, saya sudah kenyang saudara. Dari kecil saudara. Ini papa saya gak berangkat ya? Ya, nggak ada apa-apa saya bebas. Live, nggak apa-apa sedikit, saudara ya. Saya itu datang dari keluarga yang sangat-sangat kental seperti itunya. Dari kecil yang ada tuh rumah tuh diacak-acak, yang sebentar nanti ada lemari sebelah sini, sebentar lagi lemarinya dipindah sebelah sana, saudara ya. Padahal apa saudara? Papa saya itu sudah menjadi donatur gereja. Tiap kali ada gereja baru yang mau buka gitu ya, di desa biasanya. Itu disuplai kursi, disuplai mimbar, disuplai alat musik gitu ya. Tapi di rumah, sibuk rumahnya. Hati-hati, ini ada wastafel sebelah sana. Harus ditutupin pakai lemari sebelah sini ya. Supaya berkatnya enggak bablas keluar. Ya saudara, itu ada terus. Ya yang terus saudara, yang saya pernah ceritakan di sini. Saya saudara ya, nanti kapan-kapan kalau saya pas punya kesempatan saya kasih fotonya saudara. Rumah yang namanya jendela, yang namanya rumah saya itu di dalam rumah aja, ada tiap kamar ada jendela-jendelanya kayu-kayu gitu ya saudara ya. Kayu itu warnanya apa saudara? Coklat kan, warnanya hijau muda saudara. Dikasih warna hijau muda saudara. Jadi sangat malu, sangat memalukan. Jadi saya jarang bawa teman-teman saya ke rumah saudara. Dicat hijau muda. Karena dibilangin feng shui-nya kalau kamu mau diberkati, mau berkatnya melimpah, kerjaanmu diberkati, harus ada ijo-ijo, tumbuh, jadi grow, sehat. Ya bangkrut aja saudara. Ya, sampai juga di Philadelphia. Ayo saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Kalau enggak gara-gara warna hijau tadi, saya enggak sampai sini saudara. Ya, kalau dulu papa saya cuma mengikuti Tuhan aja, aman, saya nggak kenal saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, ya gara-gara suam-suam kuku itulah saya sampai di Amerika dan boleh kenal Tuhan lebih dekat lagi, saudara. Amin, saudara. Ingat saudara pagi hari ini, yang masih ingat-ingat tanggal 4 nggak boleh, ya. Angka 13 itu kalau bisa kamu hindari, ya. Itu rumah tusuk sate, ojo. Rumah tusuk sate itu juara, saudara. Begitu buka jendela saudara bisa lihat semua. Iya, betul. Ya saudara, contohnya saya lah. Kalau saudara mau cari rumah. Bukan. Cari rumah untuk tanya feng shui-nya menurut Alkitab. Menurut Alkitab saudara ya, bukan ini. Tapi saya agent juga ya saudara. Oke, saudara. Jadi saudara, Tuhan itu mau kita itu tidak suam-suam kuku. Intinya itu saudara. Ya, pagi hari ini saya cuma mau ingatkan kepada saudara. Karena roh suam-suam kuku ini seringkali kita enggak sadar saudara. Betul enggak saudara? Saudara sekarang ya. Sekarang saudara, jawab di dalam hati saudara. Kalau saudara dapat rumah saudara suruh pindah di rumah yang tusuk sate. Saudara jawab sendiri. Kalau saudara di dalam hati masih mau enggak ya? Saudara ada roh suam-suam kuku di situ, saudara. Kalau saudara tidak terganggu dengan yang namanya tusuk sate, aku fine kok. Angka rumahnya 444. Saudara oke, berarti saudara aman. Ya,
Pagi hari ini saya cuma mau sampaikan, jangan ikutin hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Saudara. Amin. Ikutin hal-hal yang di dalam Alkitab. Kalau saudara nggak percaya sama saya, nanti cari ya. Feng Shui tusuk sate, angka 4, angka 13 di dalam Alkitab yang Anda akan temuin. Hah? Angka 13 ini kok angka bagus di Alkitab? Saudara? Ya, saudara? Saudara silakan pagi hari ini saudara cari. Saya pagi hari ini cuma mau ngingetin pesan Tuhan. Untuk kita tidak suam-suam kuku, saudara. Tidak setengah-setengah sama Tuhan. Karena roh-roh yang setengah-setengah seperti ini adalah roh-roh yang membuat kita tidak sehat secara rohani. Membuat kita jadi jauh sama Tuhan, saudara. Amin. Pagi hari ini yuk kita tanya kanan kirimu, kamu suam-suam kuku enggak? Teman-teman musik boleh naik. Saya berdoa biar pagi hari ini yang kita masih terganggu dengan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta Tuhan, ampuni saya. Saya bertobat. Saya enggak mau lagi berjalan di luar daripada firman Tuhan. Amin, saudara. Hal-hal yang kecil biar Tuhan ingatkan. Biar kita terus ingat. Hanya Tuhan yang kita ikutin, saudara. Biar kita boleh berbuah. Biar hidup kita menjadi berkat buat orang-orang di luar. Firman Tuhan berkata, ranting-ranting yang tidak berbuah, pohon-pohon yang tidak berbuah, itu akan dipotong sama Tuhan. Akan dibuang dan dibakar. Yes, kita nggak sempurna, saudara. Nggak ada pribadi yang sempurna. Kita jatuh, kita bangun lagi. Kita kadang orang benci kita, saya percaya banyak orang nggak suka saya. Of course. Banyak orang nggak suka Pastor Ardo, pastilah saudara. Ya, tapi paling enggak kita itu sudah berusaha yang terbaik untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Untuk kita menunjukkan kesetiaan kita kepada pasangan kita. Untuk menunjukkan bahwa ada kesabaran di dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami selesai, firman Tuhan selesai dibagikan, tapi Engkau tidak pernah selesai bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Engkau akan terus bekerja, Engkau akan terus mengerjakan bagian-Mu Roh Kudus. Mengubahkan kehidupan kami, memampukan kami untuk tinggal di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini, anak-anak-Mu diberkati dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi benih yang subur, yang akan terus berkembang menjadi buah-buah yang sehat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau buatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Mari kita mau siapkan persembahan kita pagi hari ini, perpuluhan kita. Yang belum menerima amplop, boleh angkat tanganmu. Boleh dibagikan. Sekaligus kita akan tutup kebaktian pagi hari ini. Bagi yang belum, yang pertama kali datang ke gereja PPC, saya ucapkan selamat datang. Dan kita nggak ada kantong kolektor. Kita ada kotak persembahan di belakang sana, bisa langsung dimasukkan pada saat
saudara keluar. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup kebaktian pagi hari ini. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas penjagaan pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati secara kesehatan, diberkati dengan sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan terlebih juga saat ini Tuhan kami membawa persembahan finansial yang ada pada kami, yang Kau telah berkati kami berlimpah-limpah sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh bekerja, kami boleh menikmati berkat materi ini Tuhan. Saat ini kami mau kembalikan ke dalam perbendaharaan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk hati kami tidak melekat kepada mamon Tuhan. Hati kami melekat hanya kepadamu. Ajari kami terus Tuhan, untuk boleh kami memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami tahu kami gak akan pernah bisa memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan, karena Engkau terlebih luar biasa Tuhan. Tapi biar kami Kau ajari terus untuk memberikan apa yang ada pada kami kepadamu Tuhan. Berkati tangan-tangan ini, biar tangan-tangan ini diberkati, dan biar setiap keuangan yang mereka berikan boleh dikelola oleh gereja ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, diagungkan Tuhan, lewat persembahan-persembahan yang diberikan. Kami berdoa juga untuk proses pembelian gereja baru. Kau pimpin, Kau perlancar semuanya. Biar Tuhan semua lancar dan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami boleh pindah ke gereja baru dalam waktu yang dekat nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Dengan otoritas yang Tuhan berikan, pulanglah keluarlah dari tempat ini. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita sukacita yang melimpah-limpah. Tuhan membuat kita menjadi berkat buat banyak orang. Apapun yang kita kerjakan boleh berhasil. Apapun yang kita kerjakan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan diberkati, nama Tuhan ditinggikan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Termulialah nama-Mu Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara, saya ajak untuk berdoa. Doa Bapa kami. Yang belum hafal boleh lihat di screen. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you all. So I throw up my hands.